Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, Gudangnya Ilmu. Untuk teman-teman yang baru saja singgah dan tahu channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mengikuti update terbaru dari kami, tentunya terkait dengan soal-soal P3K. Pada kesempatan ini kita akan membahas kembali soal-soal P3K untuk jabatan rekam medis. Langsung saja kita ke TKP. Dari data yang terdapat dalam rekam medis di rumah sakit, diketahui bahwa diagnosa utama pasien adalah kegagalan hati menahun terkait penggunaan obat. Apakah litem yang dapat digunakan untuk kasus tersebut? A. Drug, B. Akut, C. Filler, dan D. Hepatik. Oke, dan jawabannya adalah C. Filler. Kita bahas soal pertama. Pada soal ditanyakan adalah litem dari kondisi kegagalan hati. Kita highlight untuk kondisi yang ditanyakan. Kegagalan hati menahun karena penggunaan obat. Nah, untuk mengetahui atau menentukan kode ICD, kita harus menentukan atau mencari terlebih dahulu pada buku ICD volume 3, yaitu Alphabetic Index. Tetapi sebelum kita menemukan kode, kita harus mencari litem. Litem dari kondisi yang sudah diketahui pada rekam medis, biasanya dituliskan oleh dokter. Jadi harus kita ketahui dulu apa itu litem. Litem adalah kata kunci yang menjadi acuan kita dalam pencarian kode pada indeks alfabetik. Jadi untuk memudahkan kita menemukan kode ICD, maka kita harus cari litemnya dulu. Nah, harus kita ketahui litem ini biasanya tidak tidak bukan merupakan letak anatomik dari kondisi yang ada pada berkas rekam medis. Nah, nanti kalau kita mencari kode ICD-nya memakai litem anatomiknya, maka yang muncul adalah istilah C condition. Saya tulis di sini untuk teman-teman bisa mengingat. Jika kita mencari litemnya berdasarkan letak anatomik, maka nanti yang akan muncul adalah C condition pada ICD volume 3. Yang artinya bahwa koder nanti harus merujuk pada kondisi si pasien dan bukan letak anatomiknya yang seharusnya ya. Jadi pada kasus ini yang jelas tidak menjadi litem adalah hati. Jadi yang D ini jelas bukan ya teman-teman, karena hepatik ini menunjukkan letak anatomiknya. Kemudian kita cari yang A, penggunaan obat. Penggunaan obat ini juga bukan. Akut, kita lihat di sini. Kegagalan hati menahun, artinya kalau menahun bukan akut ya teman-teman, tapi sudah bersifat kronis. Jadi yang B jelas bukan. Nah, di sini sudah ketemu ya jawabannya. Jawabannya adalah failure atau kegagalan. Nah, nanti kita carinya dari litemnya failure dulu gitu. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang wanita hamil dengan ketuban pecah dini datang ke rumah sakit. Apakah litem yang tepat pada kasus di atas? Nah, kita bahasnya setelah teman-teman menjawab dulu ya. Oke, kita beri waktu untuk teman-teman bisa menjawab soal ini. Oke, dan jawabannya adalah A, ruptur.
Kita lihat soal ini yang yang ditanyakan adalah litem sama dengan soal sebelumnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa litem sebisa mungkin jangan letak anatomiknya ya, bukan anatomiknya, tapi keadaan sakitnya. Kita lihat dulu. Ketuban seorang wanita hamil dengan ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini ini yang kita garis bawahi, ini kondisinya ya teman-teman. Kita lihat pada pilihan jawaban A, ruptur. Kita simpan dulu ya karena ini bukan anatomiknya. Yang pilihan B, membran. Membran ini adalah letak anatominya ya. Jadi yang B ini jelas bukan. Kemudian yang C, prematur. Boleh kita simpan dulu. Atau yang D, pregnancy. Ini terlalu luas ya kalau pregnancy, jadi bukan litem. Antara A dan C, prematur dan ruptur. Nah, kita lihat nih di sini, mana sih yang lebih dominan atau yang lebih spesifik pada keadaan si pasien. Ketuban pecah dini. Nah, ini alangkah lebih tepatnya kita lebih memudahkan untuk menemukan kode ICD, maka yang kita gunakan adalah ruptur. Oke, jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal ketiga. Di suatu rumah sakit ada seorang pasien wanita umur 40 tahun, baru melahirkan anak yang kelima, kemudian meminta dokter kebidanan untuk melakukan operasi tubektomi. Kemudian dokter menjelaskan tentang resiko, alternatif, prognosa, tata cara tindakan, diagnosa penyakitnya, serta setelah dijelaskan kemudian diminta menandatangani inform consent. Siapakah yang sebaiknya menandatangani inform consent? A. Pasien. B. Anaknya yang sudah berusia 18 tahun. C. Pasien dan suami. D. Orang tua pasien. Oke, dan jawabannya adalah A. Pasien. Kita bahas soal ini. Pasien usia 40 tahun melahirkan, kemudian pasien meminta untuk dilakukan operasi tubektomi. Operasi tubektomi adalah operasi pemotongan saluran tuba. Untuk tujuannya adalah KB ya teman-teman, KB tapi jangka panjang. Kemudian dokter menjelaskan tentang resiko alternatif dan lain sebagainya. Dan kemudian meminta menandatangani inform consent atau persetujuan tindakan kedokteran. Nah, di dalam memberikan persetujuan tindakan ini, dokter harus menjelaskan terlebih dahulu tentang alternatif, kondisi, tujuannya apa, dan resikonya apa. Setelah diberikan informasi oleh dokter, maka yang memberikan persetujuan harus menandatangani sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah diinformasikan dan mengerti informasi yang telah diberikan, serta menandatangani pernyataan persetujuan untuk dilakukan tindakan. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih yang berhak untuk menandatangani inform consent pada kasus ini? Seperti yang diatur pada PMK 290 tahun 2008, bahwa persetujuan tindakan medis ini boleh diberikan atau yang memberikan adalah pasien yang kompeten. Pasien yang kompeten itu adalah pasien yang dewasa, bukan anak-anak, lebih dari 18 tahun.
menurut peraturan perundang-undangan. Nah, apabila pasien ini adalah pasien yang kompeten, artinya pasien tidak terganggu kesadaran secara fisiknya ataupun mentalnya dan dapat berkomunikasi dengan wajar, tidak mengalami gangguan mental, itu dapat memberikan persetujuan dalam mengambil keputusan. Nah, kita lihat pada soal ini. Pada soal ini adalah pasiennya berusia 40 tahun, artinya sudah dewasa ya teman-teman, bukan anak-anak. Dan dalam kondisi sadar, karena pada soal tidak terdapat keterangan pasien tidak sadarkan diri. Karena pasien akan melakukan operasi, artinya bahwa operasi ini elektif atau terencana. Biasanya operasi yang dilakukan secara elektif itu dilakukan yang sudah terencana. Pasien dalam kondisi yang masih sadar, masih kompeten dalam memberikan keputusan, itu bisa diberikan persetujuan atau pernyataan bahwa pasiennya menolak atau bersetuju untuk dilakukan tindakan kepada dirinya sendiri. Nah, pada soal ini sudah jelas tadi kondisi dan usia pasiennya berapa. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang sebaiknya menandatangani inform consent. Untuk pilihan A, pasien itu sendiri. Kemudian yang B, anaknya yang sudah berusia 18 tahun. Nah, pada soal juga tidak diketahui ya usia anaknya ada berapa dan usia berapa begitu ya. Jadi yang B ini kurang bisa mewakili. Untuk pilihan yang C, pasien dan suami. Di sini pada soal ini tidak ada keterangan bahwa yang menandatangani ini yang diminta apakah orang yang memberikan pernyataan atau saksi dan saksinya. Jadi yang B ini sepertinya kalau dua-duanya enggak ya teman-teman. Karena kalau seumpama dua-duanya ini yang tanda tangan, artinya satu adalah yang memberikan pernyataan, yang satu bertindak sebagai saksi dari yang memberikan pernyataan. Tapi di soal ini yang ditanya hanya yang menandatangani inform consent, artinya kita anggap bahwa yang memberikan pernyataan gitu ya, yang menyatakan setuju atau tidaknya. Sedangkan yang D, orang tua pasien, ini juga tidak mungkin karena pasien sudah berusia dewasa. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban yang A, pasien, karena pasien dalam kondisi yang sadar dan berkompeten untuk menerima informasi serta memberikan pernyataan setuju atau menolak. Soal selanjutnya. Dalam mengassembling rekam medis rawat inap, tentu harus memperhatikan jenis formulir yang penting, di mana seharusnya formulir tersebut ada dalam berkas rekam medis. Akan tetapi, keberadaan formulir tersebut memperhatikan jenis formulir, diagnosis, dan tindakan yang diterima, sehingga tidak semua formulir selalu ada semua di dalam rekam medis. Berikut beberapa formulir yang penting. Ringkasan masuk dan keluar, resume medis, pengantar rawat inap, persetujuan tindakan medis bila diperlukan, penolakan tindakan medis apabila diperlukan, persetujuan anestesi apabila diperlukan, pengkajian keperawatan, laporan operasi bila diperlukan, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Apabila pasien dirawat dengan diagnosis utama anemia, untuk pemeriksaan penunjangnya hanya pemeriksaan darah di laboratorium, formulir apakah yang tidak diperlukan dalam rekam medis tersebut? A. Resume medis. B. Laporan operasi. C. Pengkajian keperawatan. Dan D. Catatan terintegrasi. Jawabannya adalah B. Laporan operasi. Oke, kita bahas ya teman-teman. Pertanyaannya adalah yang tidak diperlukan.
Jadi yang tidak diperlukan untuk diagnosa utamanya anemi dengan tindakannya kita cari ada tindakan enggak ya, ada operasi enggak ya? Oh, tidak ada ternyata. Hanya dilakukan pemeriksaan darah. Kita harus tahu nih, apa saja sih formulir yang ada pada rekam medis rawat inap. Nah, di soal ini sudah dijelaskan mana-mana saja formulir yang ada pada berkas rawat inap pasien. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah yang seharusnya ada, tapi apabila diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan, maka tidak perlu digunakan formnya. Kita lihat pada pilihan jawaban yang A, resum medis. Resum medis adalah formulir yang harus selalu ada untuk setiap pelayanan yang telah diberikan, rawat inap tentunya ya. Jadi wajib ada resum medis karena merupakan rangkuman dari pelayanan pasien mulai dari awal sampai dengan pasien dinyatakan boleh pulang. Dan itu merupakan hak pasien untuk menerima informasi dan merupakan bentuk informasi yang sudah kita berikan kepada pasien. Jadi yang resum medis ini bukan jawabannya, karena yang ditanyakan adalah yang tidak perlu ada. Untuk pilihan jawaban B, laporan operasi. Kita lihat dalam soal tadi apakah ada tindakan operasi yang dilakukan kepada pasien dengan diagnosa anemi. Kita lihat tidak ada ya teman-teman, karena hanya ada pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan darah. Jadi laporan operasi tidak perlu ada pada rekam medis. Oke, kita simpan dulu. Untuk yang C, pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan ini harus dilakukan kepada pasien. Dalam Permenkesnya, pasien yang dilakukan rawat inap harus dilakukan asesmen atau pengkajian, baik itu medis atau keperawatan dalam 1 kali 24 jam setelah pasien dirawat inap. Jadi pengkajian keperawatan ini sifatnya wajib dilakukan, artinya harus didokumentasikan. Berarti apa? Berarti harus ada pada berkas rekam medis rawat inap. Jadi yang C ini bukan. Kita ke yang D, catatan terintegrasi. Catatan terintegrasi adalah catatan atau formulir yang digunakan oleh multidisiplin atau PPA yang terlibat dalam pelayanan kepada pasien. Bisa perawat, bidan, atau gizi, atau farmasi klinis, dokter, semua harus menuliskan hasil pelayanan atau hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pasien pada formulir biasa kita sebut dengan CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Jadi itu sifatnya wajib ya teman-teman, karena formulir itu adalah media komunikasi antar PPA. Jadi kalau tidak ada formulir itu, maka untuk perencanaan terapi kepada pasien selanjutnya akan kesulitan ya dokter untuk menentukan ya. Jadi harusnya memang itu wajib ada CPPT itu. Jadi yang D bukan merupakan jawaban. Jadi sudah jelas tadi yang tidak ada ya atau yang tidak diperlukan dalam berkas rawat inap adalah laporan operasi. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita pada pertemuan keempat ini. Mungkin teman-teman ada masukan atau ada yang ingin dibahas terkait dengan rekam medis, boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian untuk pertemuan keempat pada kesempatan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah singgah pada channel ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.